Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari. bukan menari seperti daun menari. Haleluya. Oh besar Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini bersama-sama kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita sejenak mencari hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sangat baik buat kita semua Tuhan. Allah yang sangat baik buat kami. Kami mau cari hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. 'Cause so my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good.
hari ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami cinta Kau, cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidup kami Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Dan nafasku memuliakan-Mu, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Ini pengakuan kami pagi hari ini Bapa. Sepanjang hidup kami ingin percaya Engkau yang sangat setia dan sangat baik buat hidup kami Yesus. Dan nafasku memuliakan-Mu, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau yang sangat baik buat kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat. Ini pengakuan kami pagi hari ini. Oh lihat tangan-tangan kami yang terangkat memuji Engkau ya Bapa. Segenap nafas kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Terima kasih Yesus. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan-Mu.
memujimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Yes. Benar ya Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang setia buat kami. Kami yakin percaya yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami ada di sini Tuhan. Kami yang rindu lawatan-Mu Tuhan, kami yang rindu akan jawaban janji-Mu. Tapi kami yakin percaya Engkau Allah yang setia, maka waktu-Mu adalah waktu yang tepat untuk kami ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu, jangan lewatkan setiap kami satupun Tuhan. Dan kami yakin kami yang datang akan berbeda dengan saat kami pulang. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya melihat kursi-kursi sudah terisi penuh. Mungkin boleh disalam dulu ya kanan kirinya ya. Katakan, Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Kita mau naikkan syukur kita pagi hari ini. Kita mau bersorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Kita mau bertepuk tangan bersama-sama. Sebab kasihnya begitu besar buat saya dan saudara semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu. Kita mau katakan kembali, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Saya boleh minta Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya kurang asik ya jogetnya ya, kalau sambil duduk. Kita mau naikkan syukur kita pagi hari ini untuk Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku,
syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Allah kita Allah yang baik, amin. Allah kita Allah yang ajaib, amin. Boleh sekali lagi katakan amin. Ajaib. Kita katakan pujian, Allah kita Allah yang ajaib. Allah yang ajaib Tuhan, agung dan perkasa namanya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ya sebab hanya Kau Allah yang ajaib buat kami. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita mau bersorak-sorai pagi ini untuk Tuhan kita, amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Sebab Kau Raja kami, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Saya persilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita mau siapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, atas hari ini kami sudah tiba di pertengahan ibadah-Mu Bapa. Sebentar kami mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Berkati setiap tangan kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya semuanya hanya untuk pemuliaan nama-Mu. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa sesuatu terjadi pagi hari ini ya Bapa. Kami yakin kami akan mendapatkan jawaban dari setiap doa kami. Mungkin gak sekarang, mungkin gak besok Tuhan, tapi kami yakin waktumu adalah waktu yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk bisa setia menunggumu ya Bapa, seperti Engkau juga Allah yang sangat setia untuk kami. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, jamah setiap kami.
dengan segenap jiwa hidup kami Bapa. Di pengakuan kami pagi hari ini Tuhan, janji kami pagi hari ini ya Bapa Yesus. Terima kasih Yesus, bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kepada hamba yang kami persilahkan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Mari umat Tuhan katakan bersama, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang setia, yang kesetiaannya tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah menebus hidup kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa di atas kayu salib. Pagi hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan emas perak yang kami miliki, tapi kami bawa hati kami di hadapan-Mu bagaikan bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ada satu pribadi yang hanya mampu memuaskan setiap hasrat kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Kami buka hati kami bagaikan tanah yang siap dibajak. Biar kiranya Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami pagi hari ini. Berbicaralah Engkau, sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang nampak, hamba-Mu hanya alat di tangan-Mu Tuhan. Urapi hati pendengaran hidup kami serahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Kami terima kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup kita. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sukacita kita boleh berkumpul, kita boleh mendengarkan firman. Saya percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Pagi hari ini ada satu tema yang luar biasa, saya boleh dibantu dengan slide. Ada satu tema. Ya, boleh dibantu. Temanya ini Bapak Ibu Saudara berkata 3S. Nah, apa itu 3S? Setia setiap saat. Apa Bapak Ibu Saudara? Setia setiap saat. Bapak Ibu Saudara, slogan ini bagus ya, setia setiap saat. Dan sebenarnya sejatinya slogan ini harus menjadi slogan hidup kita sebagai orang percaya.
Artinya bahwa ini menggambarkan relasi kita sama Tuhan. Seperti Tuhan yang setia setiap saat, kita pun juga harus setia setiap saat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kata setia artinya berpegang teguh, berpendirian kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, itu setia. Dan kesetiaan dari sisi Allah ini adalah satu sifat Allah yang sempurna. Secara absolut kita yakin dan percaya bahwa Allah itu setia. Amin. Dia layak dipercayai. Dia setia, bisa diandalkan. Terbukti kita sudah ditebus. Yesus mati di atas kayu salib ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita masih berdosa. Kita belum setia, dia sudah setia. Bahkan hari ini kalau kita nggak setia, Allah tetap setia. Kita percaya, kita yakin. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dari sisi kita manusia, kesetiaan di sisi kita, ini kita punya kesetiaan yang rentan. Rentan, kenapa Bapak, Ibu, Saudara? Kita mudah terpengaruh. Terpengaruh oleh apa? Kita terpengaruh oleh situasi, kondisi yang kita alami. Kalau situasinya baik, enak, nyaman, setia itu gampang. Tapi kalau perahu hidup kita digoncang, dihantam oleh ombak besar, badai yang dahsyat, masihkah kita tetap setia? Kesetiaan kita mudah berubah, tidak stabil. Kita mudah kecewa. Bahkan lebih miris lagi Bapak Ibu, ada orang yang setia karena ada upahnya. Kalau dia dibayar, dia setia. Kalau bayarannya kurang, ya mikir-mikir dulu deh. Itu kesetiaan dari sisi kita manusia. Bapak, Ibu, Saudara, kita mari buka bersama Amsal. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal 19 ayat 22a. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Bapak, Ibu, Saudara, mau punya pasangan yang setia? Yes, tentu. Mau punya anak-anak yang setia, yang berbakti kepada orang tua? Ya. Kita mau punya mantu yang setia? Ya. Kita mau punya karyawan, pegawai yang setia? Tentu. Setiap kita diinginkan setia. Kita lanjut Amsal yang ke-20, Bapak, Ibu, Saudara, kita balik satu lembar. Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Banyak orang yang baik, Bapak, Ibu, Saudara, tapi belum tentu setia. Rupanya langka orang yang setia. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan yang punya Allah yang setia, kita mau belajar berlaku setia di hadapan Tuhan. Amin. Karena ada janji Tuhan luar biasa. Kalau kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Ulangan 28. Kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, berkat Tuhan luar biasa menanti. Pagi hari ini kita mau belajar. Tuhan menginginkan setiap kita, orang percaya, berlaku setia. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam hal apa kita setia, berlaku setia di hadapan Tuhan? Mari kita sama-sama baca perenungan kita di dalam Lukas pasal 16. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Ini ayat yang akan menghantar kita untuk kita belajar berlaku setia di hadapan Tuhan. Lukas 16 ayat 10 sampai
12. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? 3 ayat saja kita baca bersama-sama. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama Lukas 10, Lukas 16 ayat 10 dan 12. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar berlaku setia. Berlaku setia dalam hal apa? Ada 3 hal pagi hari ini yang kita mau belajar. 1, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar berlaku setia dalam perkara kecil. Berlaku setia dalam apa Bapak Ibu Saudara? Perkara kecil. Di ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Semua Bapak Ibu dimulai dari hal yang kecil pada mulanya. Hasil yang besar, pencapaian yang besar, kemenangan yang besar, semua dimulai dari hal yang sederhana. Sebuah pohon yang besar, yang tinggi, itu dimulai dari sebuah bibit benih yang kecil. Yang terus disiram, dipupuk hingga tumbuh menjulang ke atas. Bahkan hutan yang luas Bapak Ibu Saudara akan bisa terbakar hanya dengan setitik api yang kecil. Jadi segala sesuatu, hal yang kecil bisa menimbulkan hal yang besar. Perjalanan ribuan kilometer dimulai dengan 1 langkah kecil. Kalau kita nggak keluar rumah, ya nggak akan sampai ke Bandung, ke Bogor dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini artinya apa? Bahwa kita harus belajar berani dan menghargai yang namanya langkah kecil. Hal yang kecil tidak boleh disepelekan, jangan diabaikan. Dan setia dalam perkara yang kecil, dalam hal yang kecil ya kita belajar lakukan. Berani ulet dari hal yang kecil. Ketika kita lakukan dengan setia, firman Tuhan katakan Tuhan memberi perkara yang besar. Saya teringat dengan Daud. Daud, Bapak Ibu Saudara, kita ingat betul kisah heroik Daud melawan Goliat, raksasa Filistin. Kenapa? Ini sebenarnya suatu tantangan yang besar buat Daud. Daud itu kecil, pendek, tetapi Goliat ini tinggi besar Bapak Ibu Saudara. Dan sebelumnya ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk Daud melawan Goliat dan menang. Sebelum Daud bertempur melawan Goliat, Daud sudah mengalami banyak pertempuran. Jadi nggak tiba-tiba dia ketemu Goliat, menang. Enggak Bapak Ibu Saudara, tetapi ada langkah kecil, ada hal-hal yang sudah Daud kerjakan terlebih dahulu. Daud berkata bahwa dia sudah mengalahkan persoalan-persoalan yang lebih kecil. Dan dia yakin kalau dulu yang kecil Tuhan tolong, dulu Tuhan tolong saya, pasti sekarang Tuhan tolong saya. Kalau sekarang Tuhan tolong saya, besok dan selama-lamanya juga Tuhan tolong saya. Ini satu keyakinan yang Daud pegang. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa melihat, bisa membacanya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum Daud ketemu Goliat, Daud sudah ketemu siapa Bapak Ibu Saudara? Ketemu beruang, ketemu singa. Ketemu yang lebih kecil dulu Bapak Ibu Saudara, dari hal yang kecil. Bapak Ibu,
Saya yakin dan percaya ketika Raja Saul melihat tampangnya Daud gitu kan, kecil pendek, kemerah-merahan gitu kan, mana mungkin abang-abangnya aja yang tentara nggak berani Bapak Ibu Saudara. Raja Saul pasti bertanya, apa yang mendasari kamu mau maju? Tetapi dia bilang, dia dilepaskan Tuhan dari cakar singa dan cakar beruang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa Daud ini nggak ujuk-ujuk menang, Daud nggak ujuk-ujuk kuat, tiba-tiba jadi hebat. Tetapi ada hal-hal yang sudah Daud kerjakan terlebih dahulu. Hal yang lebih kecil. Kita mau belajar setia. Ketika 2 minggu lalu kita pergi WBI dengan komisi WBI, kita ke wisata jelajah museum di Yerusalem, di Pondok Rangon. Ibu-ibu masih ingat kita mencoba memainkan ya, mencoba alat untuk membunuh Goliat. Apa namanya alatnya? Ada yang ingat? Apa? Umban. Jadi bukan ketapel ya, kalau ketapel lain. Tapi kalau umban dia diputar. Dan ada sampelnya, memang bukan yang real, tapi kita coba bisa gitu kan. Dan saya waktu itu coba dapat kesempatan untuk mencoba juga. Dengan batunya spons sih. Kita coba lempar, ternyata nggak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya simple ya, tung. Ini Daud Bapak Ibu Saudara, sekali umban dia langsung tepat sasaran. Dan saya yakin dan percaya itu bukan yang perdana. Kalau perdana, aduh pasti meleset. Kalaupun kena mungkin, apa sih kata Goliat, gitu kan. Kecil dan nggak ada artinya buat Goliat yang besar. Tetapi Daud, luar biasa. Bisa langsung kena di jidatnya. Bapak Ibu Saudara, perkara besar dimulai dari perkara yang kecil. Belajar setia, lakukan perkara yang kecil. Kenapa? Perkara kecil ini adalah ujian bagi kita, bagaikan latihan untuk kita diberi tanggung jawab perkara yang besar. Kalau kita nggak lulus ujian, remet lagi Bapak Ibu Saudara. Siap-siap aja remedial. Bapak Ibu, ada sebuah kisah di Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika Serikat di tahun sekitar abad 18. Ada seorang wanita parubaya, dia berdiri di sebuah toko kebutuhan rumah tangga. Dia menunggu datangnya jemputan, mobil yang akan menjemputnya. Tapi hari itu hujan deras, angin. Seorang karyawan dari toko kelontong itu keluar. Ibu, lagi tunggu apa? Oh, saya lagi nunggu jemputan. Oh, ibu masuk dalam aja toko kami, nggak apa-apa. Nanti saya tunggu sini. Saya liatin kalau ada mobil yang datang, saya panggil. Boleh kasih tahu mobilnya warna apa atau nomornya kalau ibu ingat. Ibu ini sangat berterima kasih, ibunya tunggu di dalam. Pegawai toko ini tunggu di depan. Tidak lama mobil datang dan dia panggil. Oh, ibu sudah datang mobilnya. Ibu ini pulang. Sudah selesai Bapak Saudara. Tetapi Bapak Ibu, tidak lama, berapa hari kemudian pegawai ini mendapat sebuah surat. Dia tidak tahu sebelumnya bahwa ibu ini siapa gitu kan. Pokoknya dia hanya menolong saja. Dia dapat surat dari seorang yang bernama Andrew Carnegie. Ternyata dia adalah seorang pemilik perusahaan terkenal di Amerika saat itu. Perusahaan terkenal dan punya banyak yayasan. Kemudian dia mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menolong ibu saya. Jadi ternyata wanita parubaya itu adalah ibunya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sudah selesai gitu kan. Tidak berapa lama si Andrew Carnegie ini punya proyek. Dia punya proyek, kemudian ibunya bilang, kalau gitu belanjanya di toko yang kemarin aja. Toko yang kemarin tolongin mama gitu kan, sana aja. Akhirnya anaknya ini nurut Bapak Ibu Saudara. Dia belanja di toko tersebut. Alhasil apa Bapak Ibu Saudara? Diborong gitu kan. Diborong, bosnya tahu, oh ini gara-gara pegawai saya ya gitu kan. Pegawai saya ternyata cuma kasih pertolongan dan saya omsetnya meningkat. Pegawai ini Bapak Ibu Saudara, dia tidak pernah menyangka, dia tidak pernah tahu. Dia mendapat bonus, kenaikan pangkat, dan
satu hari dia menjadi pemilik dari sebuah perusahaan juga. Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu gitu kan, tetapi mari kita mau belajar. Firman Tuhan katakan kita belajar setia dalam perkara yang kecil. Tuhan akan beri tanggung jawab perkara yang besar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita berlaku setia dalam hal keuangan. Di ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak Ibu, Alkitab kita banyak berbicara tentang uang. Lebih banyak ayat yang bicara yang ngomong tentang uang daripada surga dan neraka. Dan dari 38 perumpamaan Tuhan Yesus, 16 diantaranya berbicara tentang uang. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus menyadari bahwa pengelolaan uang, harta benda ini akan menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Makanya Yesus banyak bicara tentang hal uang, hal mamon. Kalau di Alkitab kita temukan ada 200 ayat yang berbicara tentang doa. Ada 300 ayat yang ngomong tentang iman. Tetapi ada 2000 ayat yang ngomong tentang kekayaan dan kepemilikan. Wow, banyak Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Allah peduli bagaimana kita menangani kekayaan dan keuangan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wah, kita simpen dana kita paling besar di mana? Di bank A. Kalau bank A kenapa-kenapa, aduh, dak-dikduk kita kan, aduh gitu kan. Nah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Emasnya tadi gelangnya udah dimasukin belum ya? Tadi mandi dilepas, ditaruh di wastafel, aduh si mbak lagi, ada si empok. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau kita jadi orang yang setia, jujur, punya integritas. Apa itu integritas? Artinya apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak bisa dipercaya dalam soal uang, dalam hal duit, bagaimana Tuhan akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar kepada kita. Yesaya 33 ayat 15 dan 16 dikatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mau bicara kepada kita, kalau kita hidup jujur, hidup benar, kita tinggal bagaikan tinggal di tempat yang tinggi. Tempat tinggi ini berbicara tempat yang aman. Tidak mudah tergoyahkan. Kenapa? Karena ada kubu pertahanan dan Tuhan yang menjadi kubu pertahanannya. Tidak ada orang yang bisa menggoyangnya. Ketika kita hidup benar, mungkin masalah tetap ada, bisa terjadi. Tetapi percaya perlindungan Tuhan atas kita itu sempurna. Dikatakan bahwa roti disediakan, air minum terjamin. Ini berbicara pemeliharaan Tuhan. Allah sebagai Jehovah Jireh yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita tetap berlaku setia di hadapan Tuhan. Apalagi dalam hal uang. Bapak Ibu, saya teringat dengan Daniel.
Daniel ini seorang yang luar biasa. Boleh next slide. Kalau Daniel ini Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, dia adalah seorang yang dipercaya menjadi menteri dari 2 kerajaan. Bayangin, 2 kerajaan yang berbeda, yaitu kerajaan Babilonia dan Media Persia. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang lebih luar biasa, ketika dia memerintah di dalam 4 pemerintahan raja. Jadi ada 4 raja yang berbeda, dia menjadi menterinya. Ada Nebukadnezar, Raja Belsasar, Raja Darius, dan Raja Koresi. Jadi 4 raja berbeda. Kalau zaman sekarang kan Bapak Ibu Saudara, rajanya tetap, menterinya bisa ganti-ganti. Betul? Tapi ini Bapak Ibu Saudara, rajanya ganti-ganti, menterinya tetap. Gak berubah-berubah. Wow, ini luar biasa. Tetap Daniel dari 4 raja itu. Bahkan kerajaannya pun sudah berakhir, ganti kerajaan, menterinya tetap Daniel. Wow, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kok bisa? Karena Daniel begitu dipercaya. Wow, berbahagialah Abang Daniel. Begitu luar biasa ya. Nama Daniel ini begitu besar. Bapak Ibu Saudara, Daniel begitu setia, loyal terhadap tugas yang dipercayakannya. Dia setia dalam hal keuangan, bahkan tidak ada korupsi, tidak ada celah yang ditemukan. Kita lihat bersama Daniel pasal 6, ayat yang keempat dan yang kelima. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai apa Bapak Ibu Saudara? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak Ibu Saudara, Daniel ini punya satu kisah lagi yang kita ingat, yang di sebelahnya. Siapa di sebelah dia Bapak Ibu Saudara? Mirip-mirip kayak Daud, ada singanya. Dia dimasukkan ke lubang singa Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Singa-singa itu mingkem. Gak bisa memangsa Daniel. Ini berbicara perlindungan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Tetapi ketika kita tetap berlaku benar, ketika kita berlaku setia di hadapan Allah, perlindungan Tuhan itu nyata dan sempurna. Daniel, Bapak Ibu Saudara, dia bisa saja memakai kekuasaannya untuk berbuat hal yang tidak benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak melakukannya. Pagi hari ini menjadi evaluasi bagi kita. Boleh next slide. Apakah kita adalah orang-orang percaya yang jujur, setia dalam mengelola keuangan? Kalau kita dipercaya mengelola keuangan kantor atau suatu tempat, apakah kita jujur, tidak pakai untuk kepentingan pribadi? Kalau kita sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang dipercaya mengelola keuangan keluarga oleh suami, apakah kita bisa mengaturnya dengan baik, tidak berfoya-foya, atau justru kita membuat semuanya menjadi berantakan? Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah pengusaha, punya hutang dagang, apakah engkau membayar tepat waktu? Atau selalu menghindar gitu kan ketika tagihan datang? Karena dalam hidup ini katanya ada 2 Bapak Ibu Saudara yang bikin kita deg-degan. Apa yang bikin kita deg-degan Bapak Ibu Saudara? 1, jatuh cinta. Kalau ketemu dia gitu kan. Yang kedua yang bikin kita deg-degan, kalau jatuh tempo, aduh gawat ini bentar lagi besok, aduh belum datang lagi kiriman. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sudah perhitungkan kalau kita mau ambil hutang dagang gitu kan. Kalaupun sampai meleset, bangunlah satu komunikasi yang baik. Kita belajar menjadi orang yang setia dalam hal keuangan. Mari kita juga jujur
Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persepuluhan Maleakhi 3 ayat 10. Kita jujur dalam hal keuangan. Percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setia dalam perkara kecil, setia dalam hal keuangan. Yang ketiga, Allah menghendaki kita berlaku setia terhadap milik orang lain. Kita lihat di ayat yang ke-12 Bapak Ibu Saudara. Lukas 16 ayat yang ke-12. Jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bapak Ibu, ada banyak orang yang memulai karir, pekerjaan, ataupun pelayanannya dari di bawah orang lain. Tuh, kita mengikut orang gitu kan, bekerja kepada orang lain. Tetapi ketika dia sudah bisa diandalkan, semakin mandiri, bahkan berprestasi, akhirnya Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Sehingga dia bisa mandiri, mengelola, membuat perusahaannya sendiri atau pelayanannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Ketika kita ada di bawah orang lain, mari kita mau belajar setia. Kalau hari ini kita masih ada di bawah sebuah institusi, sebuah perusahaan, atau pribadi seseorang, mari kita mau belajar setia. Setia dengan visi pemimpin kita. Seperti Yosua, dia setia mendampingi Musa. Ketika Musa selesai meninggal, Bapak Ibu Saudara, Yosua menggantikan Musa. Elia, dia seorang nabi yang luar biasa. Dia punya murid namanya Elisa. Ketika Elia, dia nggak mati Bapak Ibu Saudara, dia naik ke surga. Elisa, dia mendapat pengurapan 2 kali lipat, double portion. Kenapa? Karena dia setia mengiring Elia kemanapun dia pergi. Bapak Ibu, kalau kita hari ini dipercayakan apa saja, pekerjaan, jabatan, pelayanan atau apapun tanggung jawab yang kita emban hari ini, mari lakukan dengan setia. Karena suatu kali Tuhan akan memberikan kepercayaan itu kepada kita. Kita lihat next, Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bapak Ibu Saudara, mari kerjakan setiap tugas dan tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Aduh, ini si bos nih ngasih kerjaannya kayak gini susah. Nah, tidak Bapak Ibu Saudara, tapi kita mau belajar. Terima dengan ucapan syukur, kerjakan dengan setia. Ini menjadi anak, bagaikan pekerjaan yang kita lakukan ini bagaikan anak tangga yang akan membawa kita naik lebih tinggi ke perkara yang lebih besar. Mari kita berlaku setia terhadap milik orang lain. Saya tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pengusaha real estate. Dia sudah lama berjibaku di dunia real estate dan bekerja sama dengan 2 orang kontraktor, jasa kontraktor. Kontraktor ini satu orangnya jujur, yang satu agak kurang jujur. Tetapi pengusaha ini menghargai keduanya. Kemudian suatu saat ketika pengusaha ini sudah tua dan mau pensiun, dia buat sebuah proyek terakhir.
buat 2 jasa kontraktor ini. Oke, jadi Bapak silakan bikin rumah, ajukan budget segala macam, desain, berkreasi. Saya kasih waktu 1 tahun. Tolong buat yang terbaik ya, pokoknya ini proyek terakhir. Kontraktor pertama, wah dia berpikir, waduh ini kita udah rekanan pengusaha, ini sudah lama kita kerjasama, kasih proyek saya setiap tahun gitu kan, sekarang mau pensiun, aduh saya harus kasih yang terbaik ini, saya bikin sebagus-bagusnya. Tapi kontraktor yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia bilang gini, wah kesempatan, ini kesempatan terakhir untuk saya dapat untung sebesar-besarnya. Kan udah gak diperiksa lagi lah. Pokoknya ya masukin aja harganya yang mahal, tapi nanti beliin aja yang KW-KW gitu kan. Turunin besi yang tebal, ya turunin dikit lah, turunin 2-3 ukuran gak masalah. Bapak Ibu Saudara, 1 tahun berjalan dan selesai kedua rumah tersebut. Pengusaha ini mengundang dalam sebuah acara farewell untuk pesta perpisahan, dia akan step down gitu kan. Dan dia mengumumkan, mengucapkan terima kasih kepada 2 rekan bisnisnya, dan sebagai apresiasi dia berikan sebuah kotak kepada kontraktor 1, kontraktor 2. Kemudian ketika dibuka, wah mereka terkejut karena ternyata isinya apa Bapak Ibu? Kunci kerajaan Allah, kunci rumah Bapak Ibu Saudara, kunci rumah yang mereka sudah bangun selama 1 tahun. Kontraktor pertama, kontraktor kedua dapat masing-masing rumah yang mereka bangun. Pengusaha ini bilang, saya mengapresiasi, saya berterima kasih untuk setiap jasa kalian. Ini sebagai upah, reward buat kenang-kenangan gitu ya. Wah, kedua kontraktor ini kaget Bapak Ibu Saudara, tapi kagetnya beda. Kontraktor yang pertama kaget dan senang. Karena apa? Karena dia bangun yang terbaik. Gitu kan, dia pakai bahan yang paling bagus, model paling terkini gitu kan. Wah, ini bisa jadi rumah tempat tinggal buat keluarganya. Dia yakin ini aman, tidak akan pernah tergoyahkan dengan badai apapun ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara sama kaget juga dia Bapak Ibu Saudara. Tapi dia kaget plus menyesal. Kenapa? Aduh gawat ini. Ini buat saya rumahnya udah dia kasih bahan yang asal-asalan gitu kan. Aduh gak tahu nih nanti kalau ada angin topan bisa roboh atau enggak. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Bapak Ibu, bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, suatu hari nanti kita yang akan menanggung akibatnya. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kalau hari-hari ini kita sedang mengerjakan proyek kita masing-masing di hadapan Tuhan, mari kita mau berlaku setia. Biasa orang kalau di depan bos, kelihatan bosnya gampang setia. Bosnya pergi, lupa Bapak Saudara. Tetapi mari pagi hari ini, kita menjadi orang percaya, yang tetap berlaku setia. Setia terhadap milik yang Tuhan percayakan kepada kita, milik orang lain yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Wahyu 2 ayat 10b. Mari kita boleh sama-sama baca. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota yang menanti kita. Dan pagi hari ini mari tetap kita kerjakan. Berlaku setia di hadapan Tuhan dalam perkara yang kecil. Kita mau berlaku setia kepada Tuhan, kita setia terhadap keuangan, setia terhadap milik orang lain. Hingga suatu kali nanti kelak Tuhan memanggil kita. Dia akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam pesta, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Biar kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap mengerjakan bagian kita dengan setia. Walaupun mungkin hari-hari ini berat, tapi percaya bahwa ini mengerjakan satu perkara yang besar. Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang melihat kita yang berlaku benar di hadapannya. Ada perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini yang menjadi doa kami Tuhan, Engkau dapati kami tetap setia
setiap saat, bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, amin, kebaikanmu yang tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, aku lihat kebaikanmu. Yes, kami mau belajar berlaku setia di hadapan-Mu Tuhan, melakukan setiap tugas kami, melakukan setiap tanggung jawab kami untuk setia di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Sampai akhirnya, ini yang menjadi kerinduan kami. Yes, aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan, untuk kami belajar berlaku setia di hadapan-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan percayakan. Kami tahu tidak mudah kami untuk melakukannya Tuhan, tapi pagi hari ini dengan iman kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Ada kekuatan Roh Kudus, ada penghiburan Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami boleh tetap berlaku setia, berlaku benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami boleh berdampak, kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi orang-orang percaya yang dapat dipercaya dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami percaya firman-Mu selesai diberitakan, tapi Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Roh Kudus terus berbicara, menginsyafi setiap hati kami Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Marta dan keluarga. Saya mau memberikan kesaksian sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Saya tadi mendengar 2 cerita dari Ibu Marta dan saya teringat akan satu kisah. Ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara.
Dulu saya pernah jadi guru sekolah minggu selama kurang lebih 7 atau 8 tahun ya. Saya punya satu anak didik, anaknya ada sekarang. Dan saya yakin kalau saya ngomong ini pasti dia akan merasa ya. Jadi dulu itu sekolah minggu kan jam 7 pagi, sekarang juga jam 7 pagi gitu ya. Keluarga ini suka pergi gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau keluarga ini mau pergi, anak ini selalu ngomong sama papanya, "Pak, perginya nanti kalau pulang sekolah minggu." Jadi bapaknya oke, tadi bapaknya nih mau pergi dari pagi gitu kan, tapi anak ini bilang perginya nanti setelah pulang dari sekolah minggu. Saya teringat kisah ini dan ini cukup menyentil ya, maksudnya seorang anak kecil bisa begitu setia. Dia merasa harus pergi dulu sekolah minggu baru boleh pergi kemana-mana. Ya, semoga kisah ini mengingatkan kita semua ya, mengingatkan saya juga pastinya Bapak Saudara bahwa gimana pun kita mau pergi, tetap kita harus mendahulukan Tuhan. Karena Tuhan sudah setia buat kita semua dan pastinya kita pun mau setia buat Tuhan. Anaknya hari ini ada di sini dan dia sudah melayani kita. Saya yakin beberapa orang beberapa orang nggak akan tahu. Baik, sekian kesaksian dari saya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita siapkan kepada yang bertugas. Saya persilakan. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Pada yang bertugas membacakan warta jemaat, kami persilakan. Oke, Shalom. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan melihat pengumuman sepekan 14 Juli tahun 2024. Gembala serta sidang jemaat GBC untuk yang kencana mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Marta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Kemudian kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Sabian tanggal 13 Juli dan tidak ada. Untuk pelayanan ibadah raya Minggu tanggal 21 Juli, worship leadernya saya sendiri, kemudian singer satunya ada Ibu Jennifer, singer kedua ada Saudara Franly, kemudian untuk asar ibadah raya keluarga Bapak Daniel Setiawan, untuk operator LCD Saudara Aldo, pemusik Saudari Feby, Bapak Yosi, Bapak Yoda. Kemudian untuk setiap hari Jumat ada dolar, jadi para pelayan diharapkan bisa hadir di hari Jumat jam 7 malam, dan bagi Bapak Ibu juga bisa ikut serta di dalam doa pelayanan altar, serta ada latihan setelah doa. Untuk ibadah keluarga akan diadakan hari Rabu tanggal 17 Juli jam 7 malam, tempatnya di rumah Bapak Sigit Purnama, Perumahan Pesona Anggrek Harapan, B6, nomor 2 Harapan Jaya. Kemudian di depan akan ada basar WBI dalam rangka penggalangan dana misi. Dalam penggalangan dana misi, di sana ada aneka kue dan juga minuman.
Kemudian untuk family gathering ibadah Padang 18 Agustus 2024 kita akan mengadakannya. Kemudian pendaftaran sudah dibuka. Bisa ke Ibu Marta. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung cek sizing bajunya ya. Kalau bisa agak cepat karena kita mau naikkan produksi dari baju tersebut. Dan saya serahkan berikutnya pada Bapak Gembala. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah ayat yang terakhir yang kita baca sama-sama tadi? Dikatakan apa? Hendaklah engkau setia. Sampai kapan? Sampai mati. Dan Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, tanamkan dalam diri kita, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sampai mati tetap Yesus. Sekali setia kepada Tuhan tetap setia. Sekali melayani Tuhan tetap melayani. Sampai kapan? Bukan sampai menikah, tetapi sampai denyut nadi kita berhenti. Itu saja, lain-lain tidak ada. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Kalau yang ulang tahun hari ini hadir, saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti gunung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan, di mana hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan kepadamu, sebagai ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan sepanjang jalan hidup kami. Biarlah Tuhan pujian ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami juga mendengar kebenaran firman-Mu. Satu komitmen kami Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau Yesus. Sekali setia, sampai mati di dalam segala hal. Sebab Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap setia. Biarlah firman yang kami terima hari ini juga Tuhan, kami mau melakukannya di dalam sepanjang jalan hidup kami. Kami mau membuktikan, menunjukkan bahwa kami setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami terima hari ini. Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir hari ini. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan dalam kehidupannya. Engkaulah sumber kekuatan dan jawaban. Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera,
di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Tuhan berkati kedua belah tangannya. Sehingga penyertaan-Mu Tuhan sempurna di tengah-tengah usahanya. Dan berkat Tuhan senantiasa dinyatakan. Yang bekerja pun demikian, Tuhan berkati pekerjaannya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat. Sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab atas setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Seluruh anak-anak kami Tuhan, yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan, terus dampingi anak-anak kami, sertai anak-anak kami, mampukan, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Dengan pertolongan Tuhan, semua anak-anak kami dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Sertai terus Tuhan, lingkupi semua anak-anak kami dengan kasih-Mu. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Seluruh program yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini, khususnya family gathering, Tuhan, kami sadar kami penuh dengan keterbatasan dalam segala hal. Namun kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menolong kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat lakukan dengan baik. Berkati para pemimpin, para leader, ketua, wakil ketua, bahkan yang terlibat di dalam family gathering. Berkati Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan, sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa kami Indonesia, lawat bangsa kami Tuhan. Berikan ketentraman, damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia. Kalau sampai dengan hari ini tangan Tuhan terus menopang bangsa kami, begitupun ke depan, tidak lepas dari lawatan Engkau bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan juga ya Tuhan hati yang bijaksana, sehingga para pemimpin bangsa kami dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana, sukacita, damai sejahtera. Biarlah itu Tuhan yang melanda bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus
akan tetap menyertai kita semua. Siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk saat teduh sejenak. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan kita telah mengikuti ibadah secara online dan offline. Yuk sama-sama kita like and subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.